Haleluya. 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 Puji Tuhan. Selamat pagi kepada kita semua pada pagi hari ini terkumpul di dalam rumah Tuhan. Kita datang memuji, memuliakan Tuhan. Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Bukti saat pagi hari ini atau menjelang siang kita ada sebagaimana ada. Semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita. Satu pujian, Yesusku, penyelamatku. Haleluya. Haleluya. Aku tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, pelindung, haleluya, penghibur, pelindung, menara kekuatan, dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. Yesusku, penyelamatku. Saya undang kita berdiri semua. Haleluya. Aku tiada yang seperti Engkau. Dialah hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan, amin. Dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar, amin, nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatanku, amin. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, Kau penyelamat kami Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Yesusku, penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
penghibur, pelindung, penghibur, menara kekuatan. Amin. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembahku, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar amin namamu. Bersuka, bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu Yesus. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Pujian bagimu, haleluya. Kami memuji-Mu, haleluya. Gloria, haleluya. Oh, muliakan Jesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Pujian,
Haleluya. 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 Dipuji. Bagi Yesus duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa datang menyembah. Beri puji, beri hormat, bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, mulia, segala bangsa datang menyembah. Haleluya. 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 Kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Sembah Kau Yesus, katakan haleluya, 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 haleluya. Kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, benar Bapa, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak terima pujian kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan Allah kami. Engkaulah juru selamat kami, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, buat hari yang Kau beri, kesempatan yang Kau beri Tuhan, tubuh yang Kau beri Tuhan. Kami kembali boleh ada di rumah-Mu Bapa. Sebentar kami akan lagi menyembah Engkau, kami akan memuji Engkau, kami akan bertepuk tangan bagi Engkau, kami akan bersorak-sorai bagi Engkau. Biarlah Allah Roh Kudus, Engkau pimpin ibadah kami Bapa. Pakai semua yang melayani, baik dia sebagai pemimpin pujian, singers, para pemain musik Bapa. Pakai nama firman-Mu sebentar, urapi semua pelayan-pelayan-Mu Bapa. Kami rindu kehadiran-Mu Tuhan. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami rindu penghiburan-Mu Tuhan. Kami rindu kekuatan yang baru lewat ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Setiap gangguan kuasa kegelapan yang coba merintangi ibadah kami, kami bersatu hati. Kami tolak, usir di dalam nama Yesus. Dari Yang berkuasa, kami percaya Roh-Mu yang menguasai tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami mulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Sidang jemaat tetap duduk. Ada satu pujian penyembahan. Kasih yang terindah hanya berasal dari Tuhan. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Amin. Glory, haleluya. Hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah, saya undang kita berdiri semua. Kasih yang terindah, amin. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesus, Yesusku. Pujian dari hatiku, amin. Hanya kepadamu Tuhan, selalu di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, karya terbesar. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku. Amin. Glory, haleluya. Yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesusku, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita berdiri, ada satu pujian, Allahku luar biasa. Haleluya. Glory bagi nama-Mu. Haleluya. Allahku luar biasa, 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 amin. Allahku luar biasa.
Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus apa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kuasa dalam nama Tuhan Allah. Ada kuasa dalam nama Anak Gembala. Ada kuasa dalam nama Tuhan Allah. Ada kuasa dalam nama Anak Gembala. Ada kuasa dalam nama Tuhan Allah. Ada kuasa dalam nama Anak Gembala. Ada kuasa dalam nama Tuhan Allah. Ada kuasa dalam nama Anak Gembala. Ada kuasa dalam nama Tuhan Allah. Ada kuasa dalam nama Anak Gembala. Darah Anak Gembala, darah Anak Gembala. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya. Glory bagi namamu Tuhan. Glory bagi namamu. Engkau berkuasa Tuhan. Darahmu menyelamatkan kami. Ya lama takaya maya maskia. Kami akan memujimu selama-lamanya. Ya lama takaya lama-lama. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhi kami. Ya lama takaya. Rohmu yang hidup penuhiku. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya. Jiwaku tentram bersamamu dalam naungan rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam jiwaku tentram bersamamu Tuhan. Jiwaku tentram bersamamu dalam naungan. Buka hati
jamaatmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambillah seluruh jiwa hidupku di altarmu menyembah. Sendiri keyboard saja. Haleluya. Puji Tuhan. Kami buka hati kami terbuka kepada Tuhan, kepada firman-Mu yang kudus. Ambil alih seluruh aspek pikiran, pemahaman kami, supaya kami boleh menyerap, menerima firman-Mu dengan murni dan utuh. Terima kasih, kami siap, hati kami siap untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua umat-Mu yang rindu diberkati oleh firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus naungi kami, urapi kami, supaya taburan firman-Mu akan tertabur di tanah hati yang baik, sehingga dapat mengeluarkan buah-buah yang indah, buah-buah pertobatan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan duduk semua. Puji Tuhan, selamat siang. Salam jumpa dalam kasih Tuhan. Kita dalam ibadah sesi kedua ini. Kita segera masuk dalam pemberitaan firman Tuhan saja. Kita membuka dari kitab Perjanjian Baru, suratan pertama Petrus pasal 3. Pertama Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Kita bangkit berdiri, kita akan baca bersama satu ayat ini saja. Dalam hitungan ketiga,
1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Terima kasih, kita duduk kembali. Pagi ini kita ingin bicara, atau siang ini kita ingin bicara firman Tuhan tentang penguasaan lidah atau bibir atau perkataan. Tadi pagi firman Tuhan yang sama juga saya sampaikan. Ya, jadi jemaat Tuhan pada menunya akan sama, tidak akan dibeda-bedakan. Petrus pernah bersalah, bahkan berdosa kepada perkataan. Bapak Ibu masih ingat, dengan begitu berani dan begitu semangat, Petrus pernah mengungkapkan perkataan-perkataan yang memuliakan Tuhan. Yaitu pada ketika Tuhan mencoba mereka, murid-muridnya bagaimana kalau nanti satu waktu mereka mengalami tantangan dan hidup, ujian-ujian dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Petrus dengan begitu lantang dan berani, dia berkata, sungguh pun semua mau tinggalkan Tuhan, tetapi aku tidak. Aku rela mati untuk Tuhan. Tapi Tuhan berkata pada waktu itu, karena saat-saat perkataan itu diucapkan pada perjamuan malam, jadi sebentar lagi Tuhan Yesus akan ditangkap, akan dibawa ke pengadilan Romawi, dan akan diadili. Tapi Tuhan berkata pada hari ini juga, malam ini juga, saat ini juga, sebelum ayam berkokok 3 kali, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan memang benar Bapak Ibu Saudara-saudari, waktu Petrus sedang berngiang, ada baraho, karena musim dingin, di Israel kalau dingin memang cukup dingin. Walaupun waktu itu mungkin belum turun salju. Jadi mereka bergiang di arang api. Petrus ikut sama-sama di situ, sementara dia menyaksikan Tuhan Yesus sudah ditangkap dan dibawa ke pengadilan Romawi. Dia ikut terus. Ketika dia sementara dengan seorang gadis, beberapa orang yang berpanas di api unggun, perempuan bilang, ini orang ini, sama-sama dengan dia ini. Nih, kita lihat selalu dia iko-iko ini. Petrus bilang, apa ngana berbicara ngaco ngana? Ngana dan dia, oh kita tidak kenal. Ayam berkokok. Dan begitulah kita lihat sampai pada satu taraf tertentu Petrus menangis. Dia menyesali akan perkataannya, tapi dia memang tidak mampu mengatasi ancaman yang terjadi. Sebab bila mana memang betul-betul dia bisa terlibat di dalam pengiringan atau penurutan atau pembelaan kepada Tuhan Yesus, tentu dia akan sama-sama mengalami pengadilan dan hukuman dengan seperti Tuhan Yesus. Sebab itu dia ketakutan. Dari banyak kali Bapak Ibu Saudara-saudariku yang kekasih, bibir ini memang kalau kita tidak jaga, lebih baik kita belum berkata-kata kalau kita belum cukup mampu kuat untuk mengatakan hal-hal yang begitu memberikan jaminan kita orang punya penurutan kepada Tuhan. Artinya memang kita suka seperti itu. Kita rindu membela Tuhan, kita rindu menyatakan ungkapan-ungkapan kasih kepada Tuhan. Tetapi bila mana ada ancaman-ancaman yang datang atau tekanan-tekanan hidup, kita banyak kali bisa menyerah dan kalah. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan tolong selalu kita. Supaya seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukan oleh kuat dan gagah kita ketika kita mengucapkan perkataan seperti itu, tetapi oleh kekuatan dari kuasa Roh Kudus. Haleluya. Ini jemaat yang takut-takut mau sambut-sambut respon sedikit Bapak Ibunya, enggak apa-apa kita orang. Kita jangan kaku-kaku ya. Jadi ada Roh Kudus yang membuat kita bisa berkata-kata, Roh yang hidup. Kita melihat di sini bagaimana dengan perkataan-perkataan manusia.
termasuk kita orang anak-anak Tuhan, bisa mempunyai kata-kata yang boleh dikatakan 3 tingkat. Kita bisa berdosa bersalah terhadap Allah dengan perkataan kita bisa berdosa dan bersalah kepada sesama kita dengan perkataan kita, bahkan kita bisa berdosa dan bersalah kepada perkataan kita sendiri. Ya, seperti kita mengutuk diri sendiri. Mari kita lihat di dalam kitab Maleakhi 3 ayat 13 sampai 15. Kita Maleakhi pasal 3 ayat 13 sampai 15. Tuhan berkata kepada umat Israel begini, bicaramu kurang ajar tentang aku. Kalau kita melihat di sebelum-sebelumnya ada perkataan-perkataan yang orang Israel bilang, Tuhan asal-asal bicara, kitong baik-baik kok, kitong begini begitu turut Tuhan bagus kok, tapi Tuhan bilang kitongnya tidak betul. Tuhan bilang bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? 14. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Terus 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Orang bilang kita berbuat tidak baik juga kepada Tuhan, tidak apa-apa kok, tidak kena apa-apa. Berkata-kata fasik, berkata-kata menista, berkata-kata menghujat. Ini orang Israel sampai sempat melakukan. Ada seorang bapak saya ingat dulu, ketika dia marah-marah, dia tercetus perkataan begini, Sulama. Kira kita mau tako panganaso? Oleh Tuhan kita nyatako. Saya kira mungkin anak Tuhan ini karena ada emosi, dia tidak sampai di hati, mungkin seperti itu. Menyatakan bahwa dia tidak takut kepada siapapun. Oleh Tuhan dia nyata takut. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Tuhan pun tidak takut. Tapi saya yakin percaya ketika kita sadar siapakah aku ini, kita ini orang yang sesat dan berdosa. Hanya oleh kemurahan Tuhan kita ditolong. Kita tidak mungkin akan mengatakan perkataan-perkataan yang tidak baik seperti itu. Jadi orang Israel dia berkata seperti tadi, dia berkata tertuju kepada Tuhan. Tuhan tidak baik. Tuhan tidak baik. Di Jakarta kami pernah melayani keluarga, Ibu Gembala P keluarga. Dan dia dimenangkan. Dia bekerja di bank swasta, salah seorang pegawai yang sudah lama berjasa sampai dia diberikan rumah tinggal. Dan kami selalu melayani kepada mereka. Akhirnya sampai kami melayani, tapi waktu itu bapak ini, Ibu Gembala keluarga sosaki-saki. Dia mungkin ada gangguan ginjal, agak bangka-bangka. Dan kita bawa ke gereja, dia percaya sampai dibaptis. Tapi sampai tidak lama kemudian, kira-kira 1 tahun kemudian lebih, bapak ini meninggal dan dilayani oleh gereja kita di Jakarta. Dan anak-anaknya, laki-laki, karena saking cinta kepada orang tuanya, mereka berkata dalam kesedihannya, Tuhan jahat, Tuhan tidak baik, Tuhan mengambil papa saya. Tuhan berkata, Tuhan mau sembuhkan. Tapi kenapa ini sudah dia angkat oleh Tuhan? Saya yakin percaya ini mereka masih belia, masih muda, belum tahu. Karena mereka begitu sayang kepada orang tua mereka. Sehingga mereka bisa mencetuskan perkataan-perkataan seperti itu. Tapi Allah yang di surga maha tahu. Allah tidak menghukum seperti apa yang dikatakan oleh firman Allah. Sebab kalau orang berkata seperti tadi, itu orang Israel, mereka sudah ditolong Tuhan, sudah dibela Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan, bahkan diberkati Tuhan. Tetapi ketika mereka tidak setia kepada Tuhan, ketidaksetiaan Israel apa Bapak Ibu? Yaitu mereka suka campur aduk ibadah. Mereka rupa tertarik dengan ibadah-ibadah kafir. Bakar kamanyan, persembahkan
bukan persembahan bawa kepada Tuhan, tetapi bawa kepada dewa-dewa. Memang mereka tidak tinggalkan Tuhan, ibadah juga mereka lakukan. Mungkin setiap Sabat mereka adakan korban dan sebagainya. Tetapi mereka ikut dengan ibadah-ibadah kafir, yang itu dikatakan di dalam istilah sinkretisme, pencampur adukan ibadah Kristen dengan kafir. Sehingga mereka melukai hati Tuhan, tidak sepenuh cinta kepada Tuhan. Kalau kita lihat di dalam penjelasan firman Tuhan, mau cinta kepada Tuhan itu harus murni. Haleluya. Cinta kepada Tuhan itu harus 100%. Jangan ada bercampur aduk dengan percintaan-percintaan yang lain. Coba ibarat kita orang di keluarga. Kalau seorang suami atau seorang istri tidak setia, ya, istilah sekarang main selingkuh. Tentu salah satu yang selingkuh menyakiti hati pasangannya. Dan akibat dunia ini jadi kacau. Karena kalau ada yang lain, misal suami yang tidak setia, maaf bicara ini kenyataan. Istri yang sabar, istri yang takut akan Tuhan, dia tidak mau membalas. Tapi ada yang dunia sekarang so kacau. Istri-istri sekarang so modern. Mau cari istri-istri yang takut betul-betul kepada Tuhan, artinya sudah tidak di dalam Tuhan lagi. Banyak saudara-saudara. Kalau nggak ada suami bikin begitu, dia balas lagi. Sama. Dan itu tidak benar saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak mau ada kecintaan atau percintaan kita dengan hal-hal yang lain. Apakah kita menyembah dewa-dewa, apakah kita menyembah patung-patung seperti zaman dulu. Tapi sekarang mungkin tidak seperti itu. Bila mana kecintaan kita kepada Tuhan digantikan atau berkurang dengan cinta kita kepada, misalnya kita cinta kepada harta benda, kekayaan, mengejar kekayaan lebih dari mencintai Tuhan, itu sudah berdosa kita kepada Tuhan. Hal-hal yang mengurangi cinta kita kepada Tuhan dengan kita mencintai sesuatu yang lain, itu dikatakan kita sudah, kita sudah berzina di dalam hati. Oleh sebab itu firman Tuhan menginginkan kita, supaya kita cinta kepada Tuhan murni adanya 100%. Seperti yang biasa kita lakukan saat ini juga kita ada di hadirat Tuhan, kita yakin percaya firman Tuhan telah merubah membentuk kita semua, supaya kita memiliki kasih dan cinta kepada Tuhan yang murni, sempurna. Haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi seharusnya firman Tuhan mengajak kepada kita, mari kita lihat di dalam Maleakhi 4 ayat 1 sampai 3. Maleakhi 4 ayat 1 sampai 3. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang-cabangnya. Ini penghukuman Tuhan kepada orang fasik. 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Sukacita kelepasan, pembebasan dari Tuhan. Dan ayat 3, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan. Itu firman Tuhan semesta alam. Jadi ada kemenangan, ada perbedaan antara orang seperti di Maleakhi katakan di ayat pasal 3 ayat berikut seterusnya. Kelak nanti satu waktu akan ada perbedaan antara orang-orang yang berbakti kepada Tuhan dan orang-orang yang tidak berbakti kepada Tuhan. Ada orang-orang yang menyembah kepada Tuhan dan orang-orang tidak menyembah kepada Tuhan. Ada perbedaan. Mungkin sekarang belum terkentara perbedaan, bahkan belum kita lihat. Tapi satu waktu nanti, bila hari penampian tiba, ya, hari Tuhan yang indah itu akan tiba, akan ada perbedaan
orang baik dan orang benar akan menerima pahala dan imbalan yang Tuhan sediakan bagi mereka. Kedua, ini kita berdosa kepada Tuhan. Ketika orang berdosa kepada Tuhan. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Kitab Yakobus pasal 3 ayat 9 dan 10. Perjanjian baru, Yakobus bagian belakang. Sebelum Petrus. Ya. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat yang 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi kepada kita. Jadi saudara-saudara, dengan mulut kita memuji Tuhan, tapi dengan mulut kita juga kutuk. Betapa celaka hidup ini saudara-saudara kalau kita hidup dalam saling kutuk-mengkutuk, fitnah memfitnah, hojat menghojat. Beberapa waktu yang lalu kita lihat selalu bagaimana orang tidak puas, saling suka baku balas. Karena berkata begini kita balas lebih pedis lagi. Baku balas, sampai tidak tahan hentinya. Dan hal ini bukan berlaku cuma di satu kelompok kecil. Seluruh dunia mewabah mulut yang suka mengumpat, suka menyindir, suka nyinyir, apa dong bilang itu. Suka membalas kata-kata. Sehingga sekarang ini ada peraturan perundang-undangan sudah sekarang. Apa peraturan itu Bapak Ibu? Kurang-kurang undang-undang penistaan. Jadi sekarang hati-hati. Ya, orang bicara sesuatu kepada seseorang yang bersifat menista, menghina, bahaya itu saudara-saudara. Ada undang-undang peraturan yang menjerat. Tapi di hadapan manusia mungkin kita bebas, kita bisa berkata-kata begitu, tapi di dalam hati mungkin kita dendam, benci. Ukuran manusia kita selamat. Tolak ukur manusia kita tidak apa-apa. Sementara di dalam hati kita masih benci kepada orang, cuma kita nih boleh ungkapkan yang kita berkata-kata. Karena kalau kita salah bicara, keluar di medsos, keluar di perkataan, orang tangkap, masabui, 5 tahun. Tapi ada satu hal yang kita tidak bisa sembunyikan. Kalau kita punya hati tetap dendam, dengki, amarah kepada sesama. Manusia boleh tidak tahu. Tidak ada undang-undang menghukum kita. Tapi Tuhan yang Maha tahu. Firman Tuhan bilang hati yang tidak murni, hati yang membenci akan membawa kita kepada penghukuman nanti di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita. Kalau kita lebih hari lebih dekat dengan Tuhan, pelihara hati selalu seperti Amsal katakan, ya, jagalah hatimu terlebih dari segala sesuatu yang patut dijaga dan dipelihara. Karena dari situlah, dari dalam hati terpancar kehidupan. Kalau kita sampai hati keluar, hati yang murni, hati yang sukacita, hati yang memberkati, bisa hidup ini begitu indah saudara-saudara. Bahkan para pakar kesehatan berkata, hati yang gembira, hati yang memberkati hati, tidak ada kebencian, akar pahit, akan membuat kita umur panjang. Umur ditambahkan Tuhan panjang, kalau ada sukacita itu berkat itu. Kalau umur panjang kau sakit-sakit, kasih yang bengkok-bengkok sudah. Sepenuh dia oksigen kiri kanan, biar mau tambah 2-3 tahun, buat apa? Tapi coba kalau kita umur panjang, ya umur diberkati. Wah saudara-saudara, indah selalu. Sebab itu marilah kita berusaha pelihara jaga hati selalu supaya kita dengan sesama kita ada damai sejahtera. Seperti yang kita jalani hari-hari ini seterusnya. Yang bukan cuma sekarang tapi seterusnya. Hal ini mulai dari pribadi kita dengan sesama, dari rumah tangga, suami istri dan seterusnya kepada anak. Jangan salah, saya heran ya Bapak Ibu. Ini dunia sekarang ada wabah yang nyana beres. Wabah dendam. Maaf ya, kita orang dulu kecili, kalau kita papa mau pukul pak kita orang, tak bengkok-bengkok. Riki malu pergi sekolah, karena apa tuh itu bitis itu apa pala-pala punung dengan itu rotan pe tanda-tanda merah-merah biru-biru. Salah orang tua pukul begitu rupa.
Cara mendidik orang tua dulu rata-rata seperti itu. Pukul, solusi pukul. Berobat tidak berobat, pukul. Tapi sekarang ini, ilmu jiwa bilang jangan pernah sakiti hati anak-anak. Karena Anda sakiti anak-anak, akan timbul dendam menghadapi anak-anak. Dan dendam itu akan berkepanjangan, tidak akan selesai. Jadi saya pikir siapa yang salah ini? Apa memang betul kejadian begitu? Atau sekarang karena itu ilmu jiwa sokong Pak? Apa maksudnya? Maksud saya itu pengetahuan tentang ilmu jiwa, memberi support kepada anak-anak supaya orang tua didik anak jangan kasar. Jadi anak-anak sekarang tadi termanjakan. Tapi apakah dengan itu juga anak-anak jadi baik? Kalau tidak dididik dengan kebenaran firman Tuhan? Justru tidak baik. Sebab itu marilah kita didik anak dengan cinta kasih, dengan firman Tuhan. Seperti Amsal selalu mau katakan, ajarlah anak-anak sedini mungkin untuk takut akan Tuhan. Supaya kelak dia tidak akan menyimpang dari jalan yang benar. Bisa bilang amin Bapak Ibu? Dari didik, dari kecil, kata-kata, bahkan ilmu jiwa bilang sekarang, sementara di kandungan menyanyi rohani. Kasih kata-kata anak, kelak anak besok jadi anak yang pintar, anak yang baik. Seperti itu, seperti sudah disuhestikan, tetapi mengandung kuasa di dalam perkataan orang tua. Anak besok anak jadi anak manis, anak cantik, anak yang begini begitu. Memberkati anak-anak kita. So, kalau anak-anak kita dididik dengan caci maki dan sebagainya, model-model ketompe dulu-dulu, wah nyanak beres itu saudara-saudara. Jadi kalau kita orang boleh dikatakan sampai sekarang boleh jadi anak Tuhan yang baik, ya kita orang generasi tahun-tahun 40-50 sampai sekarang boleh begini, itu kita sudah terdidik dengan begitu keras. Kalau kita bisa jadi ini karena kemurahan Tuhan semata-mata. Cuma anugerah Tuhan bisa tolong kita orang semua. Sehingga kita tidak punya dendam, hati sakit kepada kita orang tua. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari didiklah keluarga kita dengan baik, dengan perkataan sesama di dalam keluarga, sehingga membawa berkat. Yang terakhir, Amsal 18 ayat 21. Tinggal 5 menit. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka memakannya, mempergunakannya akan memakan buahnya, akan taruh akibatnya. Ya, jadi kita orang supaya hidup dengan baik, ya, supaya kita punya perkataan berkat, marilah kita berkata-kata baik selalu, memberkati sesama, sehingga kita hidup jadi sehat, jadi diberkati Tuhan. Haleluya. Zaman Jepang orang kalau mau kasih mati orang gampang, potong. Dia tangka dengar kita perkataan yang mencelakakan, lapor pakai petai taruna. Itu memang yang ada di pengadilan, langsung potong. Dan itu kejam luar biasa pada zaman dulu. Sehingga perkataan-perkataan yang manusia hampir ketakutan dalam zaman Jepang. Puji Tuhan cuma 3 tahun dorang ada. Karena Jepang memiliki strategi untuk menguasai dunia dengan intimidasi, tekanan. Sama dengan Hitler Beckeng di Jerman, Pak Eropa. Pokoknya orang ketakutan, salah sedikit tangkap potong, salah sedikit tangkap bunuh. Mulai dari soal moral, soal berbicara, soal tindakan kehidupan sehari-hari. Kalau zaman Jepangnya ada satu orang yang pancuri. Tidak ada, sebab pernah kejadian. Dia bilang kalau siapa pencuri, bukan cuma hukum pengadilannya ada. Potong kepala. Banyak orang yang sudah mati karena pencuri. Karena tidak tahu, cuma mau coba-coba pencuri. Ada yang, dan dia potong bukan cuma orang yang mencuri. Sampai satu keluarga. Jepang ini penjahat, dia bilang bibit-bibit kejahatan dari keluarga ini jangan sampai menerus. Potong semua. Jadi waktu di Sangir dulu banyak sekali orang Sangir mati karena Jepang kurang ajar. Kasihan.
Karena apa? Perkataan-perkataan saja yang diucapkan, sampaikan. Saya pernah cerita di jemaat Tuhan, saya punya kong, papa asal Tiongkok. Di peta Tuhan berkati dia ada punya oto waktu tahun 30-an, 40-an. Dan dipercayakan oleh Belanda jadi wegmeester. Tahu kan wegmeester, Cai juga wegmeester. Itu wegmeester itu, weg mungkin wilayah tertentu ya. Jadi mungkin itu orang-orang, sebab dia urusan cuma jadi kepala mengurus orang Tionghoa. Jadi orang Tionghoa yang ada di Sangir, di Indonesia, ada DP kepala pengurus, seperti di peta Kecamatan Tabukan Utara, wegmeester. Nah itu mereka urus, bikin surat jalan, ada perkara bakalai apa segala macam, wegmeesternya urus. Nah, itu darah kita pekong, mungkin dia orang sedikit mengerti, dia dipercayakan Belanda. Setelah Jepang datang, orang bilang, dari tahu di sini mana ada mata-mata Belanda. Kita pekong cuma kerja, jadi wegmeester, urus orang-orang perkara di masyarakat. Dorang lapor mata-mata Belanda. Kita pekong don tangka, mau ciduk itu rahasia, ya sudah lapor apa rahasia apa yang ada dipegang oleh dari Belanda Pak kita pekong. Kita pekong tidak tahu apa-apa. Bayangkan saudara-saudara. Dia siksa macam-macam kesiksaan. Cuma kita Bapak bercerita kita masih ingat tuh siksa di apa. Dia ambil air got, isi di puru, kasih minum tabal-tabal, punung-punung, sampai puru Bangka. Kong duduk di atas puru. Tak. Siapa mau hidup begini saudara-saudara? Jangan lama kita pekong memang dapat sakit. Jepang memang suka luar dia dapat sakit. Sakit yang apa? Sakit mah. Pokoknya puru. Kalau dia menuju bataria luar biasa. Siksa luar biasa. Saya ingat dia meninggal tahun 47. Memang dipikul dari Taruna Kamari. Luar biasa itu siksaan dari Belanda. Mati karena itu cuma. Karena Jepang punya siksaan. Bapak Ibu yang kekasih, kita jaga mulut kita supaya hidup kita sendiri diberkati Tuhan. Ya, Amsal 18 ayat 21 bilang, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tetapi puji Tuhan nasihat firman Tuhan, Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita yang mengaku kepada kebaikan Tuhan, menyembah kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, kita diselamatkan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Selidiki aku. Haleluya. Musik dulu. Kita tunduk kepala semua. Kita merenungkan kasih Tuhan yang hebat, luar biasa. Tuhan diundang berdiri. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang matang dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
lagi. Kau dapati aku, dapati aku tetap setia. Kami rindu Engkau selalu mendapati kami setia kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah membimbing kami, menegur kami, menasihati kami. Supaya hidup kami Tuhan, mulut kami pakai dengan begitu indah untuk memberkati sesama, memberkati Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Sekiranya ada sesuatu yang tidak berkenaan dengan perkataan-perkataan kami, perkataan-perkataan yang menyesatkan, perkataan yang membohong, perkataan yang lupa diri, Tuhan ampuni kami. Karena kami yakin Engkau Tuhan Maha Baik. Kami ingin rindu selalu hidup makin baik dan makin sempurna di hadapan Tuhan. Hanya oleh kekuatan pertolongan Roh Kudus saja menolong kami. Sehingga di dalam semua dan semua, nama Tuhan dipuji, dimuliakan dan dibesarkan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kami kembalikan kepada pemimpin pujian. Puji Tuhan, pekerjaan selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Sekretaris. Puji Tuhan, kita akan mengenakan pengumuman gereja masih seperti biasa sampai saat ini kita masih tetap ibadah 2 kali. Dan untuk sepanjang minggu, hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 tetap ada 2 beston di rumah masing-masing bersama keluarga dan ada firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Maili. Hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 ada 2 puasa di rumah masing-masing mulai dari jam 6 pagi hingga jam 4 sore. Hari Sabtu 25 Juli 2020 ada latihan musik dan singer dan jamnya nanti menyesuaikan, nanti diserahkan kepada WL, tentukan jam. Hari Minggu tanggal 26 Juli 2020 kita akan beribadah. Ada 2 sesi, sesi pertama jam 8 pagi dan sesi kedua jam 10.30 atau setengah 11. Dan untuk hari Minggu yang melayani, Minggu 26 Juli jam setengah 11, pemimpin pujian Ibu Yanti, musik David Naldi Jevon Peter, singer Bapak Romi, Ibu Medi, Ibu Ebi Padang, Bapak Denny, Aser, Bapak Cao, Ibu Mimi, Bapak Akoang, Ibu Ae, LCD, Bapak Brian. Puji Tuhan, inilah pengumuman dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak Hetman lalu ada di sini? Ada hadir? Karen mau ke desa? Tidak juga ya. Memang saya sudah doakan tadi secara tidak hadir, tadi saya sudah doa ya. Puji Tuhan, kita telah tiba pada akhir ibadah dan ada wacana. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah gereja-gereja, ada gereja yang sudah bikin satu ibadahnya? Ya? Di mana ya? Iya. Iya. Jadi tadi Ibu Maili ada usul, kalau boleh kita orang bulan Juli bikin 1 kali. Tapi kita jaga DP social distancingnya itu, jaga jarak. Jadi kita mesti berhati semua sampai di luar, samping ini.
Cuma kita orang mesti rapat dulu. Jadi bagaimana Ibu kapan mau rapat mulai? Ya. Ini kan hari Minggu, hari Rabu atau hari Jumat? Rabu Joy. Mau rapat maksudnya. Rapat, mau supaya tentukan ada hal-hal mungkin mau bicara dengan mau mengenai ini Rabu malam jam 7 ya. Ya, enggak untuk majelis tuh. Untuk ketentuan. Ya, coba Ibu sampaikan. Puji Tuhan, untuk jemaat Tuhan karena ada hal-hal yang dibicarakan untuk ibadah kita. Jadi pada hari Rabu jam 7 malam ada rapat jemaat. Jadi yang hadir pengurus dan majelis jemaat. Undangan per WA nanti. Iya. Nanti saya di WA lagi untuk pengumuman. Hari Rabu ya jam 7 malam untuk kita rapat. Puji Tuhan, terima kasih. Pengumuman lain lagi ada? Ada. Udah. Terima kasih. Kita tiba pada akhir ibadah. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari yang sudah memberi diri dalam ibadah memuji memuliakan Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Kita angkat pujian, segala puji hormat bagi Tuhan. Tiada Allah lain, tiada Allah lain, hanya Kau yang ku sembah. Ku rindu selalu hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang kudus bagimu ku naikkan syukur. Tiada Allah lain, tiada Allah lain. Amin, haleluya. Hanya Kau yang ku sembah. Ku rindu selalu hadirat-Mu yang kudus ku naikkan syukurku. Terakhir sudah ibadah kami sesi kedua saat ini Tuhan. Kami naikkan syukur hanya kepada Tuhan yang berkenan menolong kami semua, memberi waktu, kesempatan untuk kami ada berkumpul, berbakti, memuji, memuliakan Tuhan dan dapat melayani Tuhan. Pada semua anak-anak-Mu yang hadir berbakti, bahkan melayani pemimpin pujian, singers, pemain musik, haleluya, ataupun hamba firman, demikian juga yang penyambutan tamu, usher, dan tugas-tugas yang lain yang bekerja di bagian penyelidikan suhu, ukur suhu dan sebagainya, social distancingnya. Tuhan berkati semuanya, upah besar di sorga. Pekerjaan-pekerjaan sederhana namun mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih. Semua persembahan, korban-korban tetangan milik Tuhan, korban syukur yang telah diberi oleh anak-anak-Mu, diletakkan di meja korban. Tuhan tilik dan memberkati semua. Usai ibadah kami akan meninggalkan tempat ibadah
namun Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan Tuhan selalu indah bagi kami semua, baik jalan kaki, berkendaraan, jauh dekat, putar peta terus ke Nawira Likuang Naha, bukan lama, sampai pun ke Tahuna. Tuhan beserta kita semua. Dalam nama Yesus akhiri ibadah ini. Tadakan tangan, menerima berkat Bapa. Kekasih Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita boleh pulang ke tempat kediaman rumah kita dengan penuh damai sejahtera Allah. Bawalah berkat indah dari Bapa Sorgawi, anugerah keselamatan hanya dalam Yesus Kristus Tuhan, persekutuan Allah Roh Kudus bersama kita semua saat ini, bahkan sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan memberkati.